Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika akhirnya luluh juga setelah mendengar cerita Ningrum. Apakah kisah lama akan bersemi kembali? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Desa Umbul Wetan direbahi cahaya jingga. Matahari memang telah begitu redup, tanda datangnya senja. Di saat seperti itu, penduduk desa seorang demi seorang meninggalkan sawah, memanggul cangkul masing-masing. Mereka melenggang ke rumah menemui keluarga tercinta yang telah menunggu. Desa Umbul Wetan yang berbatasan dengan kota Praja bagian utara ini memerlukan waktu beberapa hari perjalanan untuk menuju ke pusat pemerintahan Alengka. Karena letaknya cukup dekat dengan pelabuhan di pesisir selatan, maka Desa Umbul Wetan selalu menjadi jalan tembus bagi kereta-kereta kerajaan yang datang dari dermaga. Seperti juga hari ini, sebuah kereta yang ditarik 4 ekor kuda meluncur cepat di jalan tanah yang membelah Desa Umbul Wetan. Di belakangnya 6 prajurit berkereta mengawal penuh waspada. Hiat! Kusir kereta kuda berteriak lantang seraya mengentakkan tali kekang. Memang muatan ini mesti secepatnya dibawa ke kerajaan. Dorongan tanggung jawab membuatnya begitu bersemangat. Lagi pula, dia tidak ingin pasukan begal ireng mengetahui perjalanan ini, lalu merampok muatan keretanya. Tanah yang digenangi air karena baru saja diguyur hujan sesaat menghamburkan percikan berwarna coklat ketika kaki-kaki kuda menghantamnya. Tapi laju kereta kuda itu tiba-tiba berhenti ketika sepasukan orang berkuda menghadang. Kusir seketika menarik tali kekang dan kuda pun berhenti. Sebagai orang yang berpengalaman membawa muatan, dia amat hafal gelagat orang-orang yang berniat tidak baik. Segera tali kekangnya ditarik ke kiri agar kuda-kudanya berbalik untuk menghindari penghadangan. Sementara 6 prajurit pengawal terus melaju menuju para penghadang. Usahakan agar muatan itu benar-benar sampai. Sampaikan pada pasukan Bratasena kalau kami menghadapi kawanan begal ireng. Teriak pemimpin prajurit pengawal pada kusir kereta kuda. Kemudian ke-6 prajurit gagah itu berhenti sekitar 7 tombak di depan para penghadang berkuda yang terdiri dari 15 orang. Ke-6 prajurit itu sudah tahu kalau sedang menghadapi gerombolan begal ireng yang memang memiliki ciri khas. Mereka berpakaian hitam seperti juga begal ireng. Rupanya kalian memilih mati, prajurit-prajurit bodoh, bentak seorang anak buah begal ireng kasar. Kami tidak akan membiarkan kalian merampok muatan kereta yang amat dibutuhkan rakyat, saut pemimpin prajurit kerajaan. Dia seorang lelaki gagah berkumis melintang. Umurnya masih muda, sekitar 30 tahun. Wajahnya tampan dengan raut mencerminkan keberanian dan kegagahan. Apa kau kira akan menang melawan kami?
Aku tak berharap menang. Aku hanya ingin muatan itu sampai kepada rakyat. Untuk itu, kami rela mempertaruhkan nyawa. Benar-benar tikus bodoh. Kalian hanya buang nyawa saja. Kami cukup tahu mana yang benar dan mana yang harus ditumpas, seru pemimpin pasukan pengawal. Babi congeng. Hajar mereka! Perintah laki-laki setengah baya yang berwajah seram. Dialah pemimpin para penghadang ini. Maka seketika para penghadang berseragam hitam itu menyerang para pengawal barang dan pertempuran meletus. Diawali oleh gemuruh langkah kuda, dua pasukan pun bertemu. Ya, terang. Sebentar saja sudah terdengar senjata yang berbenturan ganas. Dalam kancah pertempuran di punggung kuda seperti itu, gerakan mereka jadi terbatas. Tapi bagi 6 prajurit istana, pertempuran di punggung kuda memang suatu keahlian khusus. Meski dikeroyok 15 lawan, mereka nyatanya mampu mengadakan perlawanan sengit. Terang. Suasana jadi gegap gempita oleh denting senjata, ringik kuda, dan teriakan perang. Biarpun matahari bersinar redup, cahaya menimpa senjata masing-masing menghasilkan kelebatan-kelebatan menggigitkan. Setiap kelebatan mengarah pada bagian yang mematikan. Namun sampai sejauh itu belum ada yang menjadi korban. Dan itu bukan berarti tidak ada pihak yang terdesak. Menghadapi kekuatan yang tidak seimbang, tentu saja para prajurit kerajaan mulai kerepotan. Meskipun sudah mencoba beberapa siasat perang berkuda, harus tetap diakui kalau tenaga mereka sedikit demi sedikit terkuras menghadapi kekuatan yang lebih besar. Siasat perang terakhir yang dikerahkan kini adalah benteng melingkar. Bentuk seperti itu biasanya hanya digunakan pada saat-saat terdesak. Mereka menggiring kuda dalam bentuk lingkaran rapat, sehingga ekor kuda masing-masing hampir bertemu. Dengan siasat perang seperti itu, mereka bisa menghindari musuh yang menyerang dari belakang dan samping. Dan musuh hanya bisa menyerang dari depan, dan itu jelas lebih mengurangi tenaga yang terbuang sia-sia. Tapi rupanya musuh benar-benar bisa membaca siasat ini. Dengan satu siasat licik, 7 orang di antara mereka mundur teratur, sedangkan yang lain tetap menggempur dari sisi yang berbeda. Tanpa takut terkena kawan sendiri, ketujuh orang itu mengeluarkan senjata rahasia masing-masing. Begitu tangan mereka mengebut, senjata rahasia itu melayang ke arah para prajurit istana. Dalam keadaan yang rapat, tentu saja para prajurit mengalami kesulitan untuk menghindari pisau-pisau kecil yang meluncur deras ke arah mereka. Prajurit terdepan yang melihat segera berkelit seraya memperingatkan kawannya yang berada di belakang. Awas, pisau terbang! Namun terlambat bagi 3 kawannya yang membelakangi. Mereka tentu saja jadi santapan empuk pisau-pisau terbang tadi. Cep, cep, cep. 3 prajurit langsung rubuh dari punggung kudanya begitu tertembus pisau pada bagian belakang masing-masing. Beberapa saat tubuh mereka meregang-regang, kemudian diam dijemput maut. Ketiga lelaki gagah itu mati sebagai pahlawan kerajaan. Dan akibat matinya 3 prajurit, bentuk perang benteng melingkar menjadi kacau balau. 3 lelaki lain yang selamat dari tikaman pisau terbang segera diserbu 8 lawan di belakangnya. Tanpa ampun, mereka dibokong dengan pedang dan golok setajam taring iblis pada punggung. Seret! Cup!
Ketiga lelaki itu pun menyusul teman yang lebih dahulu tewas sebagai ksatria sejati. Begitu ambruk di tanah. Begitu tak ada lagi prajurit yang hidup, para penghadang berseragam hitam itu segera meninggalkan tempat ini. Maka suasana kembali dikukung sepi. Alam membisu dalam 1000 makna yang sulit dipahami. Mungkin mentari, bumi, pepohonan, dan langit sedang meratapi kepergian 6 lelaki gagah yang merelakan nyawa demi rakyat yang menderita. Begini jadinya jika begal ireng dan komplotannya dibiarkan. Akan semakin banyak yang dikorbankan nyawa-nyawa tidak berdosa. Semoga saja pendekar kita cepat menumpas mereka. Temukan lanjutannya dengan mensubscribe dan menekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.